Viral, kru bus ribut di terminal. Damkar evakuasi kucing seharga puluhan juta rupiah. Tempat pembuangan sampah disulap jadi kawasan wisata. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, keributan antar kru bus di Terminal Caruban, Madiun, Jawa Timur viral di media sosial. Belum diketahui pemicu keributan, namun usai kejadian anggota Dinas Perhubungan Terminal mendamaikan keduanya. Keributan kru 2 armada bus yang berbeda perusahaan ini viral di media sosial. Di dalam video singkat yang direkam dari dalam salah satu bus tersebut, tampak sejumlah orang mencoba melerai kedua pihak yang sedang bertikai. Keributan terjadi di Terminal Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kepala Satuan Tugas Terminal Caruban pun membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, gesekan antar kru bus itu terjadi pada Sabtu pekan lalu. Anggota Dishub Terminal yang sedang piket saat itu langsung melerai kedua pihak dan mencoba mendamaikan agar tidak semakin keruh. Permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai pelaporan ke kepolisian. Memang kejadiannya benar Pak ya di Terminal Caruban, namun kita tidak tahu pastinya ya. Kita soalnya pas turun gitu. Berarti itu kejadiannya hari apa Pak? Hari Sabtu. Sabtu kemarin? Ya, Sabtu pagi. Oh, pagi. Terus upayanya dari Dishub? Itu kejadiannya sebetulnya dari kota Madiun sana, terus bertengkarnya di sini, masuk di sini. Itu ada 2 kru. Ada 2, ya betul, antara Jaya dan Sumber. Setelah cekcok berlangsung di sini, kemudian upaya dari pihak terminal sendiri seperti apa ketika itu? Kita hanya bisa mendamaikan Pak, ya mendamaikan, dan di sini sudah didamaikan, tidak ada permasalahan gitu. Diduga perselisihan antara kru bus tersebut sudah terjadi sebelumnya saat masih berada di sekitar Terminal Purboyo hingga puncaknya berlanjut di Terminal Caruban. Agar peristiwa serupa tidak terulang, petugas mengimbau kepada kru bus untuk menaati aturan operasional terminal termasuk kewajiban memasuki area terminal. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Warga sebuah perumahan di Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan temuan makam bayi di rumah kontrakan mahasiswa. Polisi sudah mengamankan 3 orang mahasiswa terkait kasus penemuan makam bayi tersebut. Penemuan tanah gundukan yang diduga makam bayi berada di halaman belakang sebuah rumah di kompleks perumahan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Hasil olah TKP polisi dari kedalaman tanah sekitar 50 cm, ditemukan bungkusan kain putih, di dalamnya terdapat sisa bercak darah dan tulang belulang ukuran kecil. Temuan ini berawal dari penggerebekan warga yang resah karena rumah kontrakan tersebut kerap didatangi pasangan muda-mudi secara bergantian dan diduga disewakan per jam. Rumah ini kalau anak-anak mahasiswa itu ngontrak, rumahnya disewakan per jam. Kalau dia ngontrak di sini kurang lebih sudah setahun. Cuma kejadian ini yang disewakan ini baru 2 hari kemarin ini dalam minggu ini. Hasil keterangan polisi Selasa siang, pihaknya sudah menangkap 3 orang mahasiswa yang diduga pelaku atau mengetahui asal-muasal makam kecil tersebut. Ya, dari temuan dari kuburan bayi berangkat dari kecurigaan warga terhadap kos-kosan atau kontrakan di sana, dilakukan penggerebekan dan juga ditemukan ada
gundukan atau makam kecil. Lalu di sana kita lakukan pembongkaran dan ditemukan janin, beberapa janin dilapisi dengan kain putih. Lalu tim Satreskrim dengan tim identifikasi melakukan identifikasi awal terkait dengan janin tersebut. Sudah mengerucut ke beberapa terduga pelaku, saat ini sudah kita amankan kurang lebih 3 orang yang sudah kita amankan. Namun perkara ini masih dalam pengembangan dan nanti akan kami lanjutkan setelah pemeriksaan selesai. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan kasus ini. Ketiga mahasiswa yang diamankan dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan tim penyidik Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, aksi pencurian tas terjadi di Masjid Jami, Kota Malang. Pelaku seorang perempuan dan melakukan aksinya saat korban sedang sholat maghrib. Aksi pencurian tas milik jamaah masjid ini terekam CCTV yang terpasang di area masjid. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, pelaku masuk ke dalam area khusus jamaah perempuan. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mengambil tas yang berada di sebelah korban. Wajah pelaku tidak bisa diketahui karena pelaku memakai masker. Menurut Wakil Sekretaris Yayasan Masjid Agung Jami Kota Malang, pencurian terjadi pada Sabtu lalu sekitar jam 6 malam. Pelaku memanfaatkan posisi korban yang saat itu sedang sholat maghrib. Korban sendiri menaruh tas di samping hingga pelaku dengan mudah mengambil tas korban. Usai mengambil tas jamaah, pelaku langsung pergi meninggalkan masjid. Tas yang dicuri berisi kunci sepeda motor, surat-surat penting, dan sebuah gawai. Kalau dilihat di CCTV-nya, korbannya pas sholat, anunya di pinggir, barangnya di pinggir sehingga mudah dicabut. Taruh di depan saja, kadang-kadang diloncati ya, seperti viral di video itu. Terus kata orang sujud gini, ini diambil, dianukan. Apalagi ditarik di makanya kita sebagai saya pribadi ya, untuk karyawan khususnya di Satpam itu selalu menghimbau teman-teman ojo lali loh, ojo lali untuk diingatkan untuk jamaahnya. Setelah kejadian pencurian ini, pihak takmir masjid memperketat pengamanan dengan menempatkan satpam di dalam masjid baik di area jamaah perempuan dan laki-laki. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor kucing jenis British Shorthair yang masuk ke dalam gorong-gorong. Sebelumnya kucing tersebut hilang selama 12 hari usai melompat keluar mobil saat tengah parkir di sebuah warung makan. Seekor kucing jenis British Shorthair seharga puluhan juta rupiah milik warga Ponorogo terjebak di dalam sebuah gorong-gorong di tepi jalan raya Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Mendapat laporan adanya kucing terjebak, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat ke lokasi untuk mengevakuasi. Upaya evakuasi terkendala sempitnya gorong-gorong yang panjangnya mencapai 40 meter. Meski sempat gagal dengan menyemprotkan air ke dalam gorong-gorong, akhirnya kucing Arthur bisa ditangkap saat bersembunyi pada sebuah lubang. Kucing mengevakuasi yang ada di dalam gorong-gorong. Tim dari Damkar berangkat menuju ke lokasi. Lalu kita kurang lebih 6 personil kita terjunkan. Kita menggunakan metode yang pertama yaitu kita masuk ke dalam gorong-gorong, petugas kita. Nah, setelah kita masuk, ternyata dari kucing ini tidak mau mendekat, malah lari. Nah, akhirnya kita memakai metode yang kedua, kita semprot dengan tujuan agar kucing ini bisa keluar dan kita tangkap. Setelah kita semprot, ternyata kucing tidak juga keluar. Kita cek lagi, ternyata kucingnya bersembunyi di atas ada lubang gorong-gorong tersebut. Nah, setelah diketahui kucing tersebut berada di sekitar lubang gorong-gorong itu, kita tangkap dan kita kembalikan ke pemiliknya. Kucing jantan yang oleh pemiliknya diberi nama Arthur tersebut sebelumnya hilang selama 12 hari usai melompat dari dalam mobil saat parkir di sebuah warung makan. Selama hilang, pemiliknya mengakui khawatir dan mencari namun tidak kunjung ditemukan. Pada Rabu pagi saat pemilik kembali mencari,
ternyata kucing menampakkan diri namun lari dan terjebak gorong-gorong. Sudah hilang 12 hari. Terus selama 12 hari itu saya dapat bantuan dari ibu yang ini gebrak ini, selalu kan dipantau. Terus setiap ada info mesti selalu ke sini. Terus ini tadi ada info muncul masuk di gorong-gorong. Saya sudah masuk, ikut masuk ke situ, sudah saya pegang, saya tarik, saya tidak bisa. Akhirnya sama bapak-bapaknya tidak boleh, soalnya pengap di dalam. Terus diminta untuk telepon Bapak Damkar. Saat dievakuasi, kucing masih dalam kondisi sehat. Kucing selanjutnya diserahkan ke pemilik untuk dibawa pulang ke Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi inovasi. Wali Kota Madiun Maidi menyulap gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur, menjadi kawasan wisata dan kawasan hijau produktif. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, tim Satgas Pangan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menggelar pemeriksaan di sejumlah toko beras di kawasan Pasar Tradisional Tanjung Selasa siang. 2 merek beras kemasan yang masuk dalam daftar diduga beras oplosan ditemukan masih beredar di pasaran. Pemeriksaan yang digelar tim Satgas Pangan Polres Jember, Jawa Timur Selasa siang ini untuk memberantas peredaran beras oplosan di pasaran. Toko retail dan agen beras menjadi sasaran pemeriksaan yang meliputi kondisi kemasan, label, berat bersih, dan juga asal pabrik beras tersebut. Hal ini untuk memastikan beras yang beredar di pasaran sudah sesuai dengan jenis beras yang dijual, apakah jenis premium atau jenis medium. Dalam pemeriksaan ini, tim Satgas Pangan menemukan 2 merek beras kemasan yang masuk dalam daftar merek beras diduga oplosan yang sesuai data Kementerian Pertanian. Petugas mengambil sampel untuk dilakukan uji pemeriksaan terhadap beras yang diduga oplosan tersebut. Hari ini Satgas Pangan Polres Jember melakukan pengawasan terhadap beberapa toko retail penjual beras. Ditemukan beberapa merek yang saat ini dalam pengawasan, kemudian kami melakukan penelusuran terhadap sampel tersebut, kemudian dari Satgas Pangan Polres Jember mengambil sampel beras yang dalam pengawasan tersebut untuk selanjutnya kami akan uji laboratorium seperti itu untuk kualitas dan juga dari beras, kondisi beras tersebut. Maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah daerah berdampak menghilangnya beras jenis medium di pasaran. Pedagang hanya menjual beras jenis premium. Kurang lebih seminggu yang lalu kurang lebihnya ya. Di stop itu dari pabrik, nggak beredar. Jadi jual beras premium? Premium. Ada penjelasan apa dari pabrik mungkin? Terkait HET-nya itu, karena gabah itu kan naik ya, mahal. Gabah mahal, tapi dari pemerintah harga mediumnya harus ditekan di kisaran 62.500 kalau nggak salah. Standarnya dilempar ke pasar. Cuma nggak ngangkat sama harga gabah, katanya gitu. Kayak daripada pabriknya ngeluarkan tapi harganya nggak masuk, jadi sementara premium yang dikeluarkan. Itu langsung di stop total begitu? Stop total. Bahkan ada waktu itu ditarik. Kegiatan ini sebagai upaya agar masyarakat tidak dirugikan dengan peredaran beras yang tidak sesuai jenisnya. Sebagaimana instruksi Presiden untuk menindak tegas produsen beras yang melakukan praktik pengoplosan beras. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, pasar sembako murah digelar di pedesaan lereng Gunung Wilis, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa sore. Dari sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan, komoditi beras paling diminati oleh warga. Masyarakat Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, rela mengantre untuk membeli sembako pada pasar murah yang digelar pemerintah setempat pada Selasa sore.
Sejumlah kebutuhan pokok mulai dari beras kemasan 5 kg, minyak goreng, gula pasir, telur hingga bawang putih disediakan dengan harga lebih murah sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 dari harga pasaran. Warga yang ingin membeli sembako wajib membawa fotokopi kartu tanda penduduk guna mengambil nomor antrian. Warga berharap pasar sembako murah seperti ini dapat digelar kembali. Antri apa, Bu? Beras, telur, bawang, gula, minyak. Kalau harganya gimana, Bu? Lebih murah dari pasar atau gimana? Lebih murah. Nanti dikonsumsi sendiri atau dijual lagi? Dimakan ya, Mbak. Untuk sehari-hari ya? Ya. Kalau pasar murah seperti ini sudah pernah dikenal di sini? Sudah. Sementara pada pasar murah yang digelar di wilayah pedesaan lereng Gunung Wilis ini, komoditi beras adalah yang paling diminati. Masyarakat memilih beras karena harga beras di pasaran kini tengah naik harga. Kita melaksanakan pasar murah di Desa Ngeranget ini 2 hari, jadi hari ini sama besok dan di 2 titik juga, dan antusias warga sangat antusias sekali, terutama komoditi beras. Oke. Untuk ini tadi yang disediakan apa aja? Ini ada beras, gula, minyak, telur, dan bawang putih. Pasar sembako murah di Desa Ngeranget digelar selama 2 hari. Disediakan untuk warga beras sejumlah 3 ton, minyak goreng 2.000 liter, gula pasir 2 ton, telur 6 kuintal, dan bawang putih 160 kg. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, warga di Kota Malang, Jawa Timur menggelar Festival Semar Tempo Dulu. Festival ini menyulap ganggang kampung menjadi bernuansa tempo dulu. Festival Semar Tempo Dulu ini digelar di kawasan Jalan Teluh, Pelabuhan Ratu, RT 6 RW 2, Kelurahan Arjosari, Kota Malang. Ganggang kampung disulap bernuansa tempo dulu, lengkap dengan ornamen dan kuliner jadulnya. Memasuki gapura langsung berjejer 50 stan UMKM yang terletak persis di depan rumah warga. Penjualnya juga warga kampung Semar ini. Aneka kuliner tempo dulu mulai ongol-ongol, kue bikang sampai opak hadir di sini. Festival ini secara otomatis memutar momen nostalgia masa lampau. Festival Semar Tempo Dulu ini merupakan tahun kedua digelar. Berkaca dari antusiasme warga dan pengunjung yang tinggi, festival serupa kembali digelar dalam jangka waktu lebih lama, yakni sepekan. Generasi sekarang tuh kadang nggak tahu gitu. Kemudian kalau talent-talentnya dan itu kami semua dari warga Semar. Gitu. Ada berapa tenan? Ada 50 pelaku UMKM. Ini sudah tahun kedua, Mbak? Iya, tahun kedua. Konsepnya kenapa masuk ke ganggang, Mbak? Supaya lebih mengenal Kampung Semar gitu. Jadi tidak hanya dari luarnya saja, tapi bisa mengenal lebih ke dalam Kampung Semar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang inisiatif warga menggelar festival secara gotong royong membuktikan budaya kerukunan di Kota Malang yang masih melekat. Festival ini juga sebagai ajang warga menyalurkan kreativitas mereka. Memang inisiatif dari warga. Mereka dari warga, oleh warga dan untuk warga. Mereka berkolaborasi, sama-sama urunan, akhirnya mereka membuat seperti ini. Sebetulnya yang paling penting dari ini, selain mereka ini ada kekompakan, ada interaksi selama ini terjadi dengan baik antar warga, mereka ini membuat ini untuk mengingat-ingat juga. Kira-kira dalam 1 tahun kemarin ada satu bentuk rasa syukur, ya. Dan ini diwujudkan dengan adanya pasar-pasar ataupun seperti kuliner-kuliner dari UMKM bertemakan tempo dulu. Warga menyambut senang datangnya festival ini karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari berjualan kuliner.
Jualan lumpur kentang, lumpur telo ungu, sama bikang. Bagaimana tanggapannya festival Tempo Dulu ini digelar sebagai warga? Sangat bagus sekali, meriah. Jadi masyarakat sini bisa meningkatkan UMKM di RT sini. Festival Semar Tempo Dulu ini disiapkan selama 3 bulan. Diharap selain bisa menghibur, festival ini mampu membangun budaya gotong royong dan meningkatkan kerukunan antar warga. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara inovasi Wali Kota Madiun Maidi menyulap gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Winongo Kota Madiun, Jawa Timur menjadi kawasan wisata dan kawasan hijau produktif menarik perhatian dari sejumlah pihak, baik wisatawan asing maupun duta besar negara tetangga. Wali Kota Madiun Maidi Senin siang mendampingi Duta Besar India Sandip Chakravorty dan sejumlah wisatawan asing yang berkunjung ke tempat pembuangan akhir Winongo yang saat ini tengah dalam proses penataan untuk disulap sebagai kawasan wisata dan kawasan hijau produktif. Duta Besar India dan wisatawan asing menyempatkan menanam pohon di lereng gunungan sampah. Duta Besar India mengaku takjub dan terkesan atas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Pihaknya juga berencana membawa kerjasama antara India dengan Kota Madiun. Madiun has a very dynamic Wali Kota and he has a vision for the city and I think he wants to make Madiun as a truly international city, a city which has good living conditions for the citizens, good air quality, good environment and also bring the world to Madiun, and he has very ambitious projects. He briefed us on that. And on my side, I would like to say that we want to be part of his dreams. We want to bring India to Madiun. Tumpukan sampah di kawasan TPA Winongo selanjutnya akan disulap menjadi piramida Giza dan Bukit Buah. Sebagai langkah Kota Madiun untuk menjaga lingkungan dan solusi dari persoalan sampah. TPA ini nanti akan menjadi bukit hutan buah, yang mana bukit hutan buah ini nanti bisa menurunkan suhu karena hutan ada di sini, oksigennya tambah, tetapi buahnya bermanfaat bagi anak-anak. Dan tempat ini insya Allah ada 7 tempat yang nanti kita buat kampung beberapa negara. Salah satunya di Madiun insya Allah akan kita buat rest area 16 keajaiban dunia. Ini sudah mulai berjalan. Yang diapresiasi pihak asing di situ apa? Ya. Yang diapresiasi bahwa semua orang bawa masalah di dunia ini. Salah satunya semua orang produk sampah. Tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan sampah itu. Dan semua orang hanya sampah itu digantungkan pada orang lain, salah satunya pemerintah. Maka kenapa semua tertarik ke sini, termasuk kemarin Uni Eropa juga ke sini. Madiun mengawali bagaimana ketergantungan orang masalah sampah ini pemerintah bisa menyelesaikan, yang nanti tahun 2007-2008 Kota Madiun sudah zero sampah. Pemerintah Kota Madiun menargetkan zero waste pada tahun 2027-2028. Pengelolaan TPA Winongo menjadi kawasan wisata dan Bukit Buah merupakan langkah awal untuk menyongsong zero waste di Kota Madiun. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.